Perkenalkan, Mas saya Eka Damayanti. Nama saya Aulia Kuncira Fibi. Nama saya Aulia Ristawati. Saya Trianggun Rahmawati. Nama saya Medina Ramadianti. Pada mata kuliah pemberdayaan keluarga ini yang diampu oleh Bu Dr. Uswatun Hasanah MSI dan Bu Kenti Martiastuti MSI, terdapat tugas akhir yaitu membuat program pemberdayaan keluarga yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat khususnya keluarga. Program yang kami laksanakan adalah webinar budidaya sayuran pakcoy dan untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Aulia. Tahap-tahap pelaksanaannya ini terdapat 3 tahap. Yang pertama itu tahap persiapan webinar, yang kedua tahap pelaksanaan webinar, dan yang terakhir tahap evaluasi. Pada tahap pertama ini, kami memulai dengan merancang topik kegiatan. Setelah kami sudah menemukan topik kegiatan, lalu kami mulai membuat poster, link pendaftaran, dan juga evaluasi. Setelah poster sudah kami buat, mulailah kami mempublikasikan poster dan link pendaftaran di media sosial agar masyarakat luas dapat mengetahui program yang kami buat. Setelah itu, setelah beberapa hari kami mulai pada pendataan peserta webinar. Lalu, kami juga membuat materi serta video mengenai pengenalan pakcoy, manfaat menanam sayuran pakcoy, tahapan budidaya sayuran pakcoy, cara memelihara sayuran pakcoy, dan hasil olahan dari sayuran pakcoy. Lalu pada tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan webinar. Pada tahap ini kami menyampaikan materi mengenai sayuran pakcoy, lalu kami juga menampilkan video budidaya sayuran pakcoy. Lalu setelah itu kami mengadakan kuis mengenai isi materi yang sudah kami sampaikan. Lalu kami mengumumkan pemenang kuis dan pemenang kuis mendapatkan hadiah dari kami. Lalu yang terakhir itu foto bersama. Dan pada tahap evaluasi, kami memberikan link kuesioner evaluasi kepada para peserta webinar. Lalu setelah itu, kami melakukan analisis kuesioner evaluasi yang telah diisi oleh peserta serta melakukan rencana perbaikannya. Serta selamat datang kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Untuk para peserta yang bisa on-cam, silakan on-cam ya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bertemu secara virtual melalui Zoom meeting pada hari ini dalam acara webinar ASOY Budidaya Sayuran Pakcoy. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk memberikan susunan acara kali ini, yaitu pertama, pembukaan, kedua, berdoa, ketiga, sambutan, keempat, pemaparan isi materi sekaligus tanya jawab, kelima, ada kuis berhadiah, keenam, foto bersama, dan yang ketujuh, penutupan. Hadirin saya, sebelum kita melanjutkan ke acara ini, mari kita bersama-sama memulai dengan berdoa agar seluruh rangkaian agenda pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ada memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Aulia Kun selaku Ketua Pelaksana. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Kun di sini. Saya mewakili teman-teman panitia semua ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar ini. Semoga apa yang kita dapat di webinar ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Sekiranya cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aulia Kun atas sambutannya. Baik hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah acara yang telah kita nanti, yaitu pemaparan materi sekaligus tanya jawab. Nah, sebelumnya saya ingin menginformasikan kepada peserta yang ingin nanti silahkan bertanya pada kolom komentar di Zoom meeting ini dengan format nama _ pertanyaan. Nanti sesi tanya jawab akan saya buka setelah pemaparan ini selesai. Untuk mengefisienkan waktu yang ada, mari kita mulai saja nih untuk pemaparan materi mengenai budidaya sayuran pocoy kepada Aulia Ristawati dan Tri Anggun Rahmawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jelas. Senang sekali rasanya saya dan rekan saya, Aulia Ristawati, berkesempatan untuk bisa mengisi materi pada webinar sore kali ini, webinar budidaya sayuran pakcoy. Nah, sebelumnya, saya rasa teman-teman di sini sudah familiar dengan apa itu sayuran pakcoy, bukan benar begitu? Biasanya sayuran pakcoy ini sering dijumpai untuk diolah menjadi makanan berupa sup ataupun tumis. Tumisnya bisa berupa tumis pakcoy ataupun kalau misalnya teman-teman sering melihat drama Korea, di situ banyak makanan dari film-film tersebut yang menampilkan hasil olahan dari pakcoy. Untuk itu, biar lebih tahu bagaimana sayuran pakcoy dan apa itu sayuran pakcoy, kita simak materi kali ini pada slide yang ditampilkan. Boleh di slide, next slide. Boleh di next slide. Oke, pada materi kali ini ada garis besar yang akan dibahas pada webinar ini, yaitu pertama mengenai apa itu pakcoy, kemudian ciri-ciri dari sayuran pakcoy itu seperti apa, manfaat sayuran pakcoy, bagaimana budidaya sayuran pakcoy, bagaimana cara pemeliharaan sayuran pakcoy, dan hasil olahan dari sayuran pakcoy itu sendiri. Next slide. Oke, jadi sayuran pakcoy ini tuh masih satu keluarga dengan brokoli, kubis, dan juga kembang kol, dan juga dengan sawit tentunya. Dan sayuran pakcoy ini tuh sering disebut dengan sayuran sendok ataupun sawit manis karena sawi daging, ataupun juga disebut dengan sawi daging karena memiliki pangkal sayur yang tebal dan lembut seperti daging. Sayuran pakcoy ini nama latinnya adalah Brassica rapasux, dan sayuran pakcoy ini memiliki daun yang berwarna hijau yang mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh. Pakcoy ini banyak budidaya karena mudah dan juga internet itu cenderung singkat, kisaran 25-45 hari, dan juga cara budidayanya itu nggak perlu ribet-ribet, hanya perlu dan juga pemindahan sayuran pakcoy itu sendiri. Slide selanjutnya. Kemudian pasti ada yang bingung juga apa bedanya pakcoy dengan sesim. Kalau misalnya dilihat dari slide ini, pada batangnya, kalau sesim itu lebih terang batangnya, sedangkan pakcoy itu lebih berwarna putih, dan juga di sini tentunya dari lebar daunnya. Untuk sesim itu agak cenderung lebar, sedangkan pakcoy itu lebih mengucuk. Di sini ada detail ciri-ciri sayuran pakcoy itu sendiri, di mana kalau sayuran pakcoy ini memiliki daun yang halus, tidak membentuk crop, dan
daun lebar dan kokoh. Tulang daun serta itu mirip dengan sawi hijau, namun daunnya itu lebih tebal dibandingkan dengan sayuran sawi. Dan perbedaan antara keduanya itu pada tangkai daun, di mana daun pakcoy ini berwarna putih dan juga lebih besar serta tebal dibandingkan dengan sawi, yang mana daun pakcoy ini menyerupai sendok. Untuk selanjutnya yaitu ada ciri lainnya adalah daunnya membentuk agak oval, berwarna hijau tua, serta mengkilap dan tidak membentuk kepala. Di sini juga terdapat perbedaannya, yaitu ukurannya di mana panjangnya itu sekitar 15-30 cm. Selanjutnya ada manfaat dari sayuran pakcoy itu sendiri. Terdapat banyak manfaat karena sayuran pakcoy ini, seperti yang sudah dijelasin tadi, ada berbagai banyak kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh, di mana mengandung banyak serat, rendah kalori, karbohidrat yang cocok untuk diet, sehingga sayuran pakcoy ini tidak menimbulkan efek gendut ketika dikonsumsi lebih banyak, serta yang banyak diketahui yaitu adalah vitaminnya banyak, ada vitamin C, vitamin D yang bagus untuk tubuh. Dan manfaat pakcoy ini menghilangkan rasa gatal di tenggorokan ketika sedang batuk, kemudian bisa membersihkan darah ataupun menstabilkan darah, ada memperbaiki fungsi ginjal serta memperlancarkan pencernaan sehingga tubuh itu tidak mengalami sembelit. Selanjutnya, tanaman pakcoy ini, sayuran pakcoy ini juga baik dikonsumsi oleh perempuan hamil atau ibu hamil karena mengandung folat yang berfungsi untuk membentuk sel darah merah dan mencegah anemia, serta mampu mengurangi kolesterol yang baik untuk pencernaan. Mengandung juga kadar vitamin A yang cukup baik, yang cukup tinggi, baik untuk membantu proses pembentukan darah, mampu menjaga kesehatan kulit, mencegah penuaan karena mengandung vitamin K dan E, serta baik untuk pembentukan kolagen karena mengandung vitamin C, dan juga vitamin yang terkandung dalam sayuran pakcoy ini ada vitamin A, vitamin B, kalori, serat, protein, lemak, dan karbohidrat yang tentunya semuanya itu baik untuk tubuh ketika dikonsumsi. Kiranya materi dari saya cukup, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, oleh Aristawati, mengenai cara bagaimana budidaya sayuran pakcoy ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Tri Anggun, telah menyampaikan materinya. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian di sini sudah mengetahui apa itu pakcoy, apa itu manfaatnya, dan apa itu perbedaannya pakcoy dengan sayuran yang lain. Sekarang kita lanjut nih ke main part-nya dari webinar kali ini, yaitu adalah tahap budidaya pakcoy. Di sini ditampilkan video terlebih dahulu, sambil saya menjelaskan. Baik, ini kegiatan kami yang kami persiapkan untuk webinar kali ini. Untuk alat dan bahannya, di sini ada bibit pakcoy, ada polybag, ada media tanam, gunting, dan sekop. Di sini kami menggunakan polybag karena memang diperuntukkan untuk yang tidak mempunyai lahan atau yang lahannya terbatas. Jadi polybag adalah salah satu cara yang bisa digunakan oleh hadirin sekalian. Di sini media tanamnya menggunakan komposisi tanah dan pupuk kandang atau pupuk kompos dengan perbandingan 1:1. Dan ada sekop untuk tanahnya. Polybag di sini sebagai pengganti seedling tray atau nampan untuk penyemaian. Jadi penyemaiannya nanti menggunakan polybag. Walaupun biasanya menggunakan seedling tray, jadi di sini kita menggunakan polybag yang mudah didapat juga. Bisa dilanjut videonya?
Untuk tahap penanamannya, yang pertama adalah masukkan media tanamnya ke polybag-nya secukupnya saja, tidak usah terlalu penuh dan tidak terlalu dangkal juga. Lalu lubangi media tanam untuk polybag sekitar 15 cm, ukuran 15 cm bisa melubangi media tanam sampai 4-5 lubang. Lalu masukkan 2 biji per lubang. Alasannya karena jika 1 biji mati, jadi 1 biji yang lain bisa tumbuh dengan baik. Kubur lubang tidak usah terlalu ditekan, jadi biarkan menggembur seperti mengubur biasa. Lalu siram dengan air. Untuk rutinnya siramnya itu pagi dan sore hari. Ini video untuk usia 2 harinya. Dan ini usia 4 hari. Lalu di usia 10 hari atau bisa juga 10-14 hari, sekitar 2 minggu, itu tanaman pakcoy dengan ciri-ciri daun berdaun 2 bisa dipindahkan ke polybag yang lebih besar untuk ditanam sampai besar nanti. Menanamnya juga langsung segera dicabut dari tempatnya, itu langsung segera ditanam. Ini untuk usia 15 hari. Jika tadinya dipindahkan di usia 10 hari, 15 hari sudah seperti itu. Dan ini usia 20 hari. Daunnya sudah agak lebar. Ini usia 25 hari bisa dipanen. Jadi pemanenannya itu bisa di 25 hari sampai 45 hari. Ya. Bisa langsung ke PowerPoint-nya. Jadi tadi tahap penanamannya ada 2 tahap, yaitu penyemaian yang di pertama, lalu ada tahap 2 pemindahan, yaitu di hari ke-10 atau hari ke-14 itu bisa dipindahkan dengan ciri daun sudah berdaun 2 atau pakcoy muda. Selanjutnya ada pemeliharaan pakcoy. Ada 4 cara untuk memelihara pakcoy, yaitu adalah pemupukan, penyiraman, penyiangan, dan pengendalian hama. Yang pertama ada pemupukan. Di sini pemupukan untuk pakcoy yang sudah dipindahkan. Karena tadi pakcoy yang di penyemaian cukup hanya media tanam saja yang terdiri dari tanah dan pupuk kompos atau pupuk kandang. Untuk pemupukan ini, pupuk sekitar 1 sendok makan untuk polybag besar. Pupuknya yang dipakai itu pupuk NPK Mutiara dengan dosis 1 sendok makan. Untuk polybag besar sekitar 15 cm sampai 30 cm. Itu untuk saat sudah dipindahkan. Lalu setelah tanaman berumur 2 minggu setelah dipindahkan, bisa ditambahkan pupuk susulan setiap seminggu sekali atau 7 hari sekali dengan cara dikocor, yaitu larutkan 1 gram pupuk NPK dengan 1 liter air. Jadi pupuk NPK-nya ini jangan terlalu banyak. Sebenarnya bisa tidak menggunakan pupuk NPK untuk pemeliharaannya, tetapi hasilnya akan berbeda. Jadi jika tidak menggunakan pupuk NPK, hasilnya nanti akan kurus dan daunnya tidak lebar-lebar. Jadi pupuk NPK ini akan mengoptimalkan pertumbuhan pakcoy, yaitu daunnya menjadi lebar-lebar dan hijau-hijau sehat-sehat. Yang kedua ada penyiraman. Penyiramannya ini rutin dilakukan pada pagi dan sore hari, tetapi tergantung juga dengan media tanamnya. Jadi media tanam ini ada yang cenderung lembab, ada juga yang cepat kering. Jadi jika yang cepat kering harus rutin disiram pagi dan sore hari, tetapi jika yang cenderung lembab bisa
Siram secara sehari sekali, pagi atau sore hari. Tidak disarankan untuk menyiram di siang hari ya, karena nanti akan layu. Untuk yang ketiga, penyiangan. Jadi cabut gulma yang terdapat pada tanaman pakcoy di sekitar pertanamannya. Lalu jika mencabut gulma juga harus hati-hati karena nanti akan merusak pakcoy jika tidak hati-hati. Juga untuk menggemburkan tanah di sekitar pertanamannya, misalnya ada akar yang sampai ke permukaan, itu ditutup lagi oleh tanah. Kita tutup lagi oleh tanah. Jadi jangan sampai ada akar yang muncul di permukaan. Selanjutnya ada pengendalian hama. Jadi beberapa hama yang biasa menyerang tanaman pakcoy ini ada ulat, siput, trip, dan cacing bulu. Untuk pengendalian hama ini bisa menggunakan pestisida organik. Jadi karena ini tanaman sayuran bisa menggunakan pestisida organik. Tetapi jika tidak mempan untuk menggunakan pestisida organik, bisa menggunakan anorganik. Dan ada tips nih untuk mengendalikan hama ulat pada pakcoy. Jadi hama yang biasanya menyerang pakcoy ini ada ulat ya yang biasanya menyerang. Nah, tipsnya itu kita bisa membuat pestisida alami sendiri dengan menggunakan ekstrak dengan cara mengeringkan daun alamanda atau babandotan, mengkudu, dan kamboja, kemudian ditambahkan 1 liter air dan diaduk sampai larut, lalu didiamkan semalaman dan disaring dengan kain saring. Nantinya bisa dimasukkan ke sprayer dan siap diaplikasikan kepada pakcoy untuk mengendalikan hama. Selanjutnya ada panen pakcoy. Jadi panen pakcoy ini seperti yang saya tadi sudah jelaskan, bisa berumur 25 hari sampai 45 hari setelah tanam, tergantung dengan perawatan kita saat menanam pakcoy. Jadi tergantung juga dengan kondisi tanah dan kondisi cuaca juga. Jadi pakcoy tadi saya jelaskan lagi, pada saat penyemaian tidak usah terkena sinar matahari secara langsung. Jadi jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung pada saat penyemaian. Lalu jika sudah tumbuh atau sudah 2 minggu setelah penyemaian dan bisa dipindahkan, itu bisa dikenakan sinar matahari secara langsung. Nah, untuk pemanenannya, waktu yang dibuka masing-masing tanaman ini tidak seragam ya, jadi bergantung pada masing-masing benih awal, lingkungan di sekitar masing-masing benih saat bertunas dan tumbuh, serta perawatan pada masing-masing tanaman. Jadi tadi ada yang bisa dipanen pada saat 25 hari, dan paling lama dipanen pada saat 45 hari. Selanjutnya ada hasil olahan pakcoy. Di sini ada 3 yang kita highlight, yaitu adalah tumis pakcoy, keripik pakcoy, dan bolu pakcoy. Kenapa kita highlight di sini? Karena tumis pakcoy di sini pasti ibu-ibu dan teman-teman sekalian sudah biasa untuk memasak tumis pakcoy karena cepat dan mudah untuk dimasak. Jadi pasti sudah tahu cara-caranya. Nah, untuk keripik pakcoy di sini kita highlight karena keripik pakcoy itu bisa menjadi ide usaha bagi teman-teman dan ibu sekalian karena ini lebih awet dan bisa menjadi cemilan. Untuk bolu pakcoy bisa bisa dimasak, bisa dibuat karena bisa menjadi alternatif untuk anak-anak yang tidak suka sayuran. Kita di sini memutarkan videonya. Silakan. Bisa diputar videonya. Video pembuatan bolu pakcoy dan keripik pakcoy. Ini untuk pembuatan keripik pakcoy. Ada garam, penyedap rasa, lalu ada bawang putih, dan di situ ada
tepung. Nanti kita bisa memberi resepnya kepada hadirin sekalian di grup ya, dan link YouTube di grup juga. Lalu kita aduk sampai rata. Supaya adonan agak encer, kita tambahkan air sedikit demi sedikit untuk mempermudah adonannya. Setelah sawi dicuci bersih, langsung aja kita goreng ke minyak yang udah dipanaskan sebelumnya. Subscribe, terima kasih.
Baik, tadi sudah melihat video pembuatannya. Nanti untuk resep dan link bisa kami kirim di grup. Itu sudah di penutup materi. Di sini ada quotes dari Mahatma Gandhi, melupakan cara menggali dan mengurus tanah sama dengan melupakan diri sendiri. Kenapa? Karena kita makan, kita hidup dari hasil tanah, jadi kita juga harus tahu cara merawat tanah dengan menumbuhkan tanaman-tanaman yang berguna bagi diri kita sendiri juga. Lalu ada dari Genia Jasuke, cinta kepada berkebun seperti sebuah benih yang ditanam dan tak pernah mati. Terima kasih materi dari saya dan rekan saya, Trianggun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini, yaitu untuk Aulia Ristawati dan Trianggun Rahmawati yang telah memberikan banyak sekali informasi yang nggak hanya menarik nih, tapi juga sangat informatif. Jadi kita juga lebih tahu nih mengenai cara budidaya sayuran pocoy. Ternyata mudah ya untuk budidayanya, kita juga bisa melakukannya nih menggunakan polybag di rumah. Mungkin lagi keadaan pandemi saat ini kita bisa untuk mengisi waktu luang berkebun nih untuk menanam sayuran pocoy yang nanti hasilnya bisa kita buat menjadi tadi seperti keripik, terus bisa menjadi bolu, terus bisa dijadikan tumis juga. Ternyata banyak sekali manfaat dan produk-produk dari sayuran pocoy ini. Baik, saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung saja menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _ pertanyaannya. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, mari kita berikan aplaus dulu nih untuk kedua narasumber kita yang sangat keren ini. Baik, sepertinya sudah ada 2 pertanyaan yang masuk ke kami. Untuk pertanyaan pertama, ada dari Ibu Utari Vivi. Pertanyaannya adalah, apa tantangan terberat dalam membudidayakan sayuran pocoy? Untuk kedua narasumber, boleh langsung menjawabnya. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Utari. Saya terdengar ini. Terdengar ya. Jadi tantangan untuk budidaya sayuran pocoy ini yang terberat adalah yang pertama dari cuacanya. Karena tadi udah dijelasin juga kalau cuaca ini juga sangat menentukan keberhasilan dari budidaya sayuran pocoy. Di mana sayuran pocoy ini pada tahap awal pembenihan itu baiknya tidak terkena sinar matahari secara langsung. Jadi kalau misalnya cuacanya lagi panas-panas, ini bisa mempengaruhi tingkat keberhasilan dari budidaya sayuran pocoy ini. Kemudian ada juga dari benihnya. Ini yang paling penting, di mana kalau misalnya benihnya itu tidak dengan kualitas yang baik, nantinya juga sangat berpengaruh bagaimana dengan hasil dari sayuran pocoy ini. Apakah nantinya bisa tumbuh dengan baik, tumbuh lebar daunnya, ataukah hanya kecil gitu kan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya akan lanjut untuk ke pertanyaan kedua. Ini ada dari Ibu Enda. Pertanyaannya adalah, untuk skala rumahan, adakah cara pengendalian hama yang mudah untuk dilakukan tanpa menggunakan pestisida organik ataupun anorganik? Untuk kedua narasumber, silakan untuk menjawabnya. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Bu Endang. Untuk skala rumahan, jadi sebenarnya budidaya yang kita
kita presentasikan di sini adalah budidaya organik. Jadi seharusnya sebenarnya tidak terlalu memerlukan pestisida. Jadi yang kita perlu usahakan di sini adalah mencegah adanya hama. Jadi dengan cara mengecek kondisinya setiap hari, setiap saat. Jadi jika ada yang daunnya kuning atau daunnya jamuran bisa langsung dicabut biar tidak menyebar ke daun-daun lain. Atau bisa dioptimalkan dengan menggunakan pupuk NPK tadi. Nah, itu akan mengoptimalkan pertumbuhan sayuran pakcoy. Jadi lebih sering dicek kondisinya karena ini budidaya organik, jadi tidak terlalu memerlukan pestisida. Tetapi jika memang di sekitar tanaman itu banyak sekali hama, bisa menggunakan pestisida organik, tapi itu tidak terlalu diharuskan. Jadi memang harus dicegah dengan selalu mengecek kondisi tanaman tersebut. Mungkin sekiranya itu jawabannya. Baik, terima kasih kepada Aulia Ristawati. Kepada peserta, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau ingin ditanyakan, silahkan menuliskan di kolom chat. Baik, sepertinya ada yang masuk lagi. Ini dari Ibu Nabila. Pertanyaannya adalah, mengapa pocoy muda harus dipisah dari media awalnya? Boleh untuk kedua narasumber kita langsung menjawabnya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Mengapa pakcoy muda harus dipisah dari media awalnya? Jadi, jika kan pada saat penyemaian mereka itu tumbuhnya, mereka itu ditanam berjaraknya dekat-dekat kan. Jadi kalau nanti tidak dipindah, jadi nanti dia akan berbagi makanan antara satu dengan yang lainnya. Jadi berkembang atau tumbuhnya akan lebih lama. Jadi harus dipindahkan menjadi satu pot satu tanaman. Nah, jadi itu akan lebih optimal dalam pertumbuhan pakcoynya. Dengan syarat dipindahnya itu saat masih jadi pakcoy muda atau berdaun dua. Itu waktu yang tepat untuk dipindahkan. Terima kasih. Sekiranya itu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Aulia Ristawati telah menjawab pertanyaan dari Ibu Nabila. Baik, untuk sesi tanya-jawab cukup sekian. Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah bertanya. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi dan sesi tanya-jawab yang telah disampaikan dengan baik oleh Aulia Ristawati dan Tri Anggun Rahmawati. Nah, sebelum ke acara berikutnya, izinkan saya untuk menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita hari ini. Kesimpulannya adalah, sayuran pocoy merupakan salah satu jenis sayuran hijau yang mengandung berbagai nutrisi. Di antaranya dapat menghilangkan gatal saat batuk, membersihkan darah, memperbaiki fungsi ginjal, memperbaiki dan memperlancar pencernaan. Selain itu, pocoy juga mengandung kadar vitamin seperti vitamin A, B, K, E, dan C.
Pocoy juga sangat baik untuk kesehatan, terutama untuk ibu hamil karena mengandung folat. Lalu ada juga ciri-ciri sayuran pocoy, di antaranya seperti berwarna hijau tua, mengkilap, berbentuk agak oval, memiliki tangkai daun yang lebar dan kokoh. Tinggi pocoy berkisar antara 15 hingga 30 cm. Nah, untuk sayuran pocoy ini juga memiliki daun yang mirip dengan sawi hijau. Namun, memiliki perbedaannya di antaranya daun pada pocoy ini lebih tebal dan daun pocoy menyerupai sendok. Untuk tahapan penanamannya, yang pertama ini tahap penyemaian, kedua tahap pemindahan yang dilakukan setelah pocoy berusia 10 hari. Pemeliharaan pocoy ini diantaranya kita dapat melakukan pemupukan, penyiraman, penyiangan, dan pengendalian hama. Nah, pocoy ini juga dapat kita panen ketika sudah berumur 25 hingga 45 hari. Baik, itu dia kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita hari ini. Baik, acara selanjutnya ini adalah acara kuis, yang dimana kuis ini adalah kuis berhadiah. Nah, nanti akan ada 3 pemenang dari sesi kuis ini, yang masing-masing akan mendapatkan paket lengkap dari kami, yaitu untuk budidaya sayuran pocoy. Nah, untuk kuis ini akan saya pandu secara langsung, dan kuis ini juga berkaitan nih dengan materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita hari ini. Nah, untuk teknis kuisnya, pertama saya akan membacakan soal, kedua setelah saya selesai membacakan soal, saya akan menghitung 1-3, dan pada hitungan ketiga, peserta yang ingin menjawab boleh langsung nih menggunakan fitur raise hand. Nah, nanti saya akan memilih satu peserta yang menggunakan raise hand lebih dulu atau yang tercepat. Nah, ketiga, setelah terpilih, nanti peserta diharapkan untuk memperkenalkan diri dahulu dan langsung memberikan jawabannya. Nanti peserta juga boleh open mic dan jika bisa juga boleh menyalakan videonya atau kameranya. Baik, untuk sesi kuis akan saya mulai. Untuk nomor 1, sebutkan salah satu olahan yang terbuat dari sayuran pocoy. 1, 2, 3. Baik. Oke, kepada Khairuddin Hisan, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan langsung menjawab. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Hisan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Salah satu olahan makanan dari sayuran pakcoy, tumis pakcoy, bolu pakcoy yang tadi disampaikan oleh narasumber. Baik, jawabannya sudah tepat sekali. Selamat kepada Khairuddin Hisan. Anda mendapatkan 1 paket lengkap untuk budidaya sayuran pocoy. Baik, saya akan lanjut ke soal kedua, yaitu sebutkan berapa lama nih waktu yang dibutuhkan untuk budidaya sayuran pocoy. 1, 2, 3. Ayo, boleh pada raise hand. Tadi udah disebutin nih oleh kedua narasumber kita. Ayo silakan raise hand. Oke, yang tercepat nih ada Adelia Kun. Oke, boleh memperkenalkan diri dulu, terus langsung memberi jawabannya. Adelia. Bagaimana, Adelia?
Oke, jika sepertinya belum bisa menjawab ya, saya ganti aja. Sebentar. Oh, sudah menjawab di chat. Jawabannya 25 sampai 45 hari. Ya, benar jawabannya. Terima kasih kepada Adelia pun. Selamat mendapatkan satu paket lengkap untuk budidaya sayuran pocoy. Baik, untuk soal ketiga nih, kita lanjut. Sebutkan perbedaan dari sayuran pocoy dan sayuran sawi. 1, 2, 3. Ayo boleh langsung raise hand nih. Ayo silakan raise hand. Ayo silakan yang ingin lumayan nih mendapatkan paket lengkap nih untuk budidaya. Ayo silakan. Oke, kepada Nabila, saya persilakan untuk terlebih dahulu dan boleh langsung dijawab. Oke, nama saya Nabila. Perbedaan antara sayur pakcoy dengan chaisin adalah sayur pakcoy itu warnanya lebih hijau, maksudnya dalam artian bukan hijau yang seperti chaisin. Hijaunya lebih muda dan dia bentuknya tuh daunnya lebih lebar dan bentuk daunnya seperti sendok, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Nabila telah menjawabnya dengan benar nih. Selamat Anda mendapatkan satu paket lengkap untuk budidaya sayuran pocoy. Baik, sesi kuis sudah selesai. Terima kasih dan selamat kepada 3 pemenang kita untuk kuis hari ini, yaitu untuk Khairuddin Hisan dan Adelia Kun, dan yang terakhir ada Nabila. Untuk para pemenang kuis dapat segera menghubungi panitia kami yang bernama Aulia Kun di nomor telepon 0888130148. Nanti akan saya berikan di kolom chatnya. Baik, untuk sesi selanjutnya ini adalah sesi foto bersama yang akan dibantu oleh panitia kami. Bagaimana panitia? Sudah bisa dimulai untuk fotonya? Boleh nih untuk para peserta on cam nih supaya bisa difoto bersama nih. Saya hitung dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih kepada panitia Feby. Saya ingin mengingatkan nih untuk sesi terakhir nanti ini, kami panitia akan memberikan form untuk evaluasi acara webinar budidaya sayur pocoy ini. Nanti panitia kami akan mengirimkan linknya di kolom chat atau komentar ini. Saya harap untuk semua peserta dapat mengisi form tersebut. Terima kasih.
Nah, nggak terasa nih, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita hari ini, yaitu ada Aulia Ristawati dan Tri Amun Rahmawati, serta para peserta yang telah hadir dalam webinar ini dari awal sampai akhir acara. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan untuk dapat diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta yang ingin live, boleh live ya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.